Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko. Sehat Bu Devi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Eko? Mohon Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu Bu Devi. Iya Pak Eko. Kenapa ya Pak Eko? Kok apa tidak seperti biasanya? Biasanya Pak Eko terlihat ceria, hari ini terlihat murung. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Eko? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dengan Iya, panjenengan. iya Pak Saya Eko. harap Ibu bisa membantu saya. Saya ada masalah di saat KBM berlangsung menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah konsep, sebelum materi selesai, beberapa anak-anak merasa bosan. Itu terlihat sesekali melihat jam dinding dan seolah-olah dalam hati bertanya, kapan istirahatnya? Itu anak-anak seperti itu. Oh, berarti intinya anak-anak kurang konsentrasi ya Pak pada pelajaran tertentu ya Pak ya. Iya, Bu. Ada berapa siswa yang terlihat bosan Pak? Ada sekitar 8 siswa, Bu, atau sekitar Oh, iya iya iya. 20% dari murid saya yang ada di kelas. Eee, itu pada materi-materi tertentu atau semua materi saat anak itu mengalami kebosanan, Pak? Hampir setiap hari, Bu, terutama di Oh materi matematika. oh begitu ya. Ya, Tadi Bapak, sudah cerita ya tantangan atau masalah yang Bapak hadapi. Lantas idealnya situasi seperti apa Pak yang Bapak inginkan? saya menginginkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan supaya siswa tidak bosan, Bu. Itu seperti itu. Oh, iya 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 iya. Berarti Bapak menginginkan agar suasana kelasnya itu tidak membosankan bagi anak tersebut ya, Pak, ya. Jadi menurut Pak Eko, suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan itu yang seperti apa, Pak? Atau menginginkan suasana kelas yang kondusif yang bagaimana? Ya, kalau saya menyampaikan aturan itu dengan Ya. tegas, namun penuh empati. Saat suasana kelas sedang tidak kondusif, guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang. Namun, tantangannya guru harus menghindari bentakan atau meninggikan suara. Kemudian, guru yang mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil di kelas akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan. Namun perlu diingat untuk tetap bersikap tegas agar siswa mengerti batasan dan menghormati saya sebagai guru. Siswa cenderung memperlakukan guru berdasarkan perlakuan guru terhadapnya. Seumpamanya saya menghalusi anak, pasti anak itu akan halus kepada saya. Tetapi kalau saya sering membentak-bentak, si anak juga akan meninggikan suaranya. Nah, kemudian memperlakukan mereka dengan empati, dengan begitu siswa akan bersikap serupa. Mereka akan berempati kepada gurunya juga. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Anak cenderung akan meniru perilaku orang yang lebih tua. Ketika di sekolah, mereka akan mengamati orang yang lebih dewasa untuk diikuti. Kemudian, membuat interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan hanya dengan siswa,
tetapi juga orang tua mereka. Dalam skema pembelajaran saat ini, kerjasama antara guru, murid, dan orang tua dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Misal kelas dimulai pukul 7.30 pagi, namun siswa belum bersiap di kelas. Peran orang tua dibutuhkan untuk mengingatkan dan mempersiapkan anak sarapan sebelum kelas dimulai agar energinya terpenuhi. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua agar mereka dapat mendukung kegiatan anaknya selama pelajaran berlangsung. Kemudian, melibatkan siswa dalam membuat aturan. Generasi muda saat ini sudah sangat kritis dengan hal-hal yang mereka anggap tidak adil, termasuk tentang peraturan di kelas, sehingga kita akan melibatkan siswa dalam diskusi untuk membahas dan menetapkan peraturan yang dibutuhkan di kelas. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi, membuat peraturan, mereka akan merasa terlibat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi karena dibuat atas kesepakatan bersama. Nah, memberikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Misalnya, siswa yang setiap hari terlihat tidak bersemangat mengikuti kelas, bisa kita ajak berbincang atau berkomunikasi untuk mencari tahu akar masalahnya. Kemudian kita melakukan pendekatan dan merangkul dia, menemukan solusi, dan menemukan motivasi untuk semangat mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Dengan memberikan pendekatan seperti itu, bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tetapi juga untuk diri saya sendiri, agar lebih mudah membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian memberikan dukungan siswa dalam belajar. Setiap siswa masing-masing punya waktu berbeda-beda untuk berkembang dan menangkap pelajaran. Ada siswa yang cepat paham, namun tidak sedikit juga yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari sesuatu. Untuk siswa berhasil menguasai materi, atau saat siswa berhasil menguasai materi atau mendapat nilai memuaskan, memberikan apresiasi, bisa dalam bentuk pujian, hadiah, atau pesan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya. Untuk siswa yang belum berhasil, jangan diperlakukan berbeda. Beri mereka semangat untuk memperbaiki nilai dan mencapai target yang dibutuhkan. Ajak siswa lain untuk ikut membantu karena sesama teman biasanya akan lebih mudah berkomunikasi. Kemudian memperhatikan perhatian dan apresiasi yang akan diberikan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan suasana kelas yang tenang dan kondusif. Sebab siswa merasa dihargai atas segala pencapaian baik yang besar maupun yang kecil. Nah, Oh komit iya, bagus sekali, Pak. ya, Bagus sekali, Pak. Eee, apa, rencana Bapak untuk membuat suasana kondusif dan menyenangkan itu sudah oke, sudah bagus. Tadi, yang pertama kalau tidak salah menyampaikan aturan ya, Pak? iya Bu, Atau menyampaikan aturan, keyakinan kelas lah ya, ya, keyakinan kelas agar suasana menjadi kondusif. Terus kemudian membangun komunikasi yang baik dengan siswa, itu juga sudah bagus. Terus yang ketiga apa tadi Pak, libatkan ya, ya melibatkan melibatkan siswa, siswa dalam membuat
aturan. keyakinan kelas tadi ya. Terus Iya yang keempat itu, apa ya, mengamati atau memahami perilaku setiap siswa ya, Pak. Itu juga sudah iya bagus agar kita tahu, eee, gaya belajarnya terutama nggih. Terus yang kelima memberikan dukungan dalam belajar, itu sudah bagus, Pak. Jadi mudah-mudahan setelah nanti Pak Eko, apa sih namanya, punya rencana tersebut nanti bisa segera tercapai harapannya ya. Kemudian, eee, ada komitmen apa, Pak, untuk agar tujuan Bapak itu, harapannya itu bisa tercapai, Pak? Komitmennya seperti apa? komitmen yang akan saya laksanakan selanjutnya adalah melakukan pembelajaran yang menarik. Saya akan menyiapkan pembelajaran berupa video dan sesekali melakukan kegiatan di luar ruangan. Itu seperti itu, Bu. Oh, iya iya, bagus sekali, Pak. Memang, apa ya, kita harus punya strategi ya, Pak, untuk siswa agar termotivasi dan tidak bosan. Luar biasa, Pak Eko. Apakah, sekarang sudah lega, Pak? Sudah, apa ya, tercapai apa yang menjadi harapan Bapak? Solusinya sudah ketemu ya, Pak, ya? Apa ada yang lain yang ingin disampaikan Iya, mungkin? Bu. Saya sudah merasa lega karena sudah menemukan solusi atas permasalahan saya, sehingga saya akan melaksanakan rencana saya dan mudah-mudahan permasalahan saya bisa teratasi atas bantuan dari Bu Devi dengan kita berbincang-bincang sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Devi atas waktunya Iya. dan saran dan masukannya. Ya, sama-sama, Pak. Semoga nanti siswanya, bisa kondusif kembali, Pak. Ya, ya demikian ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ya, Pak? Oke, langsung saja. Berarti panjenengan yang Eee, sekarang jadi Koci ya? koci ya. Ya. Assalamualaikum Pak Eko, Waalaikumsalam Bu. Pak Eko mohon maaf, apakah Bapak punya waktu luang hari hari ini, Pak? Ya, hari ini kebetulan saya waktunya bebas Bu. Gimana ya Oh Bu? iya, Pak. Bolehkah saya, eee, meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang, Pak? Saya sedang bingung ini, Pak. Oh ya, silakan enggak apa-apa Bu. Kita istilahnya nanti bisa saya dengarkan dari permasalahan Ibu. Silahkan Bu. Iya, begini, Pak, saya kan mengajar kelas 5. Nah, ada salah satu siswa saya yang tidak bisa membaca. Jadi, saya bingung mengatasi siswa yang tidak bisa membaca tersebut, Pak. Ya, Oh ya, sedang kelas 5 kan pelajarannya banyak literasinya, Pak. oh ya Bu. Berarti hari ini yang ingin Ibu bicarakan tentang apa Bu? Tentang itu, anak yang tidak bisa membaca. Jadi, anak itu tidak bisa membaca, jadi kadang mengganggu siswa lain dan saya juga kasihan karena anak tersebut itu, tertinggal pelajarannya dari teman-teman yang lain, Pak. Saya bingung cara mengatasinya itu bagaimana. Oh begitu. Jadi menurut Bu Devi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya sih berharapnya setelah kita mengadakan coaching ya, Pak, ya, Ya, berobrol-ngobrol dengan Pak Eko, nanti saya akan dapat menggali, eee, permasalahan yang ada di kelas saya,
dan saya dapat menemukan ide atau gagasan yang bisa, eee, apa ya, bisa membuat solusilah agar agar situasi permasalahan ini bisa teratasi, Pak. Oh iya Bu, oke. Nah, menurut Bu Devi, hal apa saja yang membuat murid itu belum bisa membaca Bu? Kalau saya telisik dari masalahnya ya, Pak, yang Ya, pertama itu karena daring, Pak. Kita kan pernah mengalami, pandemi dan iya, terjadi, pembelajaran daring 2 tahun kalau tidak salah ya, itu sangat mengganggu sekali pembelajaran anak karena anak jadi malas belajar. Yang kedua, karena daring tersebut itu membuat anak malah jadi sukanya bermain HP, hampir ya kebanyakan sekarang anak punya HP dan mereka fokusnya bermain game-nya. Kemudian yang ketiga itu, anak itu di rumah punya adik kecil, jadi, orang tuanya itu sepertinya kurang memperhatikan anak tersebut, Pak. ya ya ya, oke. Berarti cara belajarnya yang kurang tepat mungkin. Nah, dari Iya. skala 1 hingga 10, itu di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan panjenengan? Iya, kalau, eee, apa ya, diukur dari skala anak tersebut ya termasuk di bawah, ya sekitar 2 atau 3 karena teman-temannya itu sudah bisa membaca semuanya dan anak itu mengeja pun masih susah, Pak, Ya gitu ya, ya. seperti Itu ya itu. lumayan Iya. berat sebenarnya ya Bu. Iya, berat sekali, Pak, memang, karena sudah Menurut kelas 5. mhm. Nah, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid Ibu itu bisa membaca? Eee, mungkin saya harus meluangkan waktu khusus untuk anak tersebut ya, Pak, ya. Saya menyediakan waktu untuk membimbing anak tersebut agar bisa membaca, seperti itu. Berarti diberikan waktu yang lebih ya, Bu? Atau ada Iya, waktu khusus? Lalu apa saja yang diperlukan ibu untuk mengajarkan anak tersebut dalam membaca, Bu? Yang perlu ibu mungkin saya akan ya, mungkin saya akan menyediakan, buku-buku pembelajaran buat anak tersebut yang relevan, Pak. Misalkan, eee, anak tersebut kan belum bisa mengeja ya, mengejanya saja masih susah. Mungkin saya harus mencari referensi buku seperti buku kelas 1 seperti itu yang itu mungkin ya, Pak, ya? yang itu apa, istilahnya banyak gambar dan yang Iya, warnanya menarik, kira-kira seperti itu mungkin iya ya, Bu? iya, iya, yang seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu akan menggunakan sumber belajar apa saja? Halo, Bu Devi? Iya, Pak, bisa diulangi, Pak? Suaranya ngadat, Pak. Ya, kalau boleh, ya ya, kalau boleh tahu, Ibu akan menggunakan sumber belajar apa saja? Oh, selain buku itu ya, Pak, ya? Mungkin Ya, kira-kira sumber belajar yang mau apa iya, saja yang akan dipakai? selain buku mungkin saya akan mencari sumber belajar lain seperti video-video dari YouTube, itu kan banyak yang menarik ya, Pak. Kemudian Ya, karena anak tersebut suka main game, mungkin saya harus, lebih kreatif ya, Pak, ya. Mungkin saya akan membuat game tentang, apa sih namanya,
membaca seperti itu. Kan ada game yang suku kata, kalimat, seperti itu. Mungkin pertama saya akan, mencari referensi untuk membuat game suku kata dulu mungkin, Pak. Seperti itu, selain buku. Ada juga buku-buku yang menarik, seperti itu. Ya ya ya. Oke, berarti untuk sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Dalam pikiran saya, untuk mengatasi masalah ini mungkin yang pertama tadi saya meluangkan waktu untuk memberikan jam tambahan terhadap anak Hmm, tersebut, ya, setelah pulang sekolah, didampingi untuk belajar membaca. Yang kedua, hmm, dalam pembelajaran di kelas mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak, ya, agar oh anak iya, tersebut tidak merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran yang memang, apa sih namanya, kemampuan dia itu berbeda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan sumber belajar lain dalam memberikan tugas, karena setiap kali saya menyuruh anak tersebut, belajar membaca di rumah atau membuat PR, itu tidak pernah dikerjakan. Jadi mungkin saya akan memberi tugas dengan sumber belajar yang lebih menarik, mungkin video dari YouTube dan game-game per suku kata tadi yang seperti saya ceritakan, seperti itu, Pak. oke. Berarti termasuk rencana yang bagus lah yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira itu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Ibu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya, itu saya targetnya anak bisa membaca, Pak. Bisa lancar membaca tanpa dieja terlebih dahulu. Baru setelah itu anak bisa memahami apa yang dia baca. Tapi, eee, karena memang anak itu dari nol sekali, target saya tidak muluk-muluk lah, yang penting anak tersebut bisa membaca dulu. Ya, Seperti itu, Pak. berarti oke. Berarti sudah ada ukuran untuk keberhasilannya dari aksinya Ibu nggih. Kemudian Iya, Pak. komitmen Ibu Devi terhadap rencana aksinya itu seperti apa, Bu? Eee, Komitmen untuk menjalankan rencana Iya, saya, eee, kita kan, terkadang karena kesibukan ya, Pak, ya, kadang ya, jadi, apa yang kita rencanakan itu memang seringkali tidak sesuai. Jadi agar nanti rencana saya bisa berjalan dengan baik, saya ingin membuat, apa ya, Pak, itu namanya ya, daftar Daftar hadir les seperti itu untuk diri mmm, saya dan siswa, seperti itu. Jadi agar nanti, eee, jika saya sedang banyak kesibukan atau saya lupa, itu saya bisa melihat dari daftar hadir tersebut, "Oh, ternyata saya sudah berapa kali tidak melaksanakan tugas seperti itu, Pak. oke, Bu. Nah, kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Devi dalam menjaga komitmen tersebut? Eee, yang pertama tentunya yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen tentunya yang pertama kepala sekolah, Pak. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar selalu mengingatkan, komitmen yang sudah saya rencanakan. Kemudian juga teman sejawat, Pak. Saya akan minta tolong kepada kepala sekolah. Jadi apabila saya sedang ada kepentingan dinas luar atau apa, agar ada teman sejawat saya yang bisa menggantikan saya ketika, jadwal apa, pendampingan terhadap anak tersebut. Saya juga ingin melakukan coaching seperti ini terhadap anak Oh, tersebut agar anak tersebut itu timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk, apa ya, termotivasi belajar tanpa disuruh, Pak.
Oh seperti iya, itu. itu sudah bagus Bu, dalam rencana dan keinginannya panjenengan, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bu Devi inginkan. Sehingga dari permasalahan itu panjenengan punya solusi dan bisa menerapkannya. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Saya sangat senang sekali karena dengan, melakukan coaching seperti ini, saya jadi bisa menggali permasalahan dan bisa menggali solusi apa yang harus saya, terapkan terhadap, siswa di kelas saya. Ya, sama-sama Bu Devi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi Bu Devi dan untuk pembelajaran saya juga, Bu. Ya, amin. Terima kasih Pak. Kalau begitu, eee, kita masuk kelas lagi Pak, kayaknya sudah bel masuk. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Devi, sama-sama nggih Bu, semoga berhasil. Amin. Sudah masuk Pak? Apa belum Pak? Sudah bisa dibaca apa belum? Sudah Belum terlihat Pak? belum kelihatan. Oh belum Nah iya, kelihatan. udah bisa. Sudah? Sudah Oh sudah Bu iya. Devi. Ini ke bawahnya gimana? Ya, Ini ke bawahnya gimana Pak? Sebentar. Ini kelihatan Pak? itu di Word-nya Terlihat Pak? kelihatan ya, Ya. Kalau ke kelihatan. bawah terlihat Panjenengan iya, oh iya iya. ya lihat, Eee, terlihat. Silakan panjenengan baca saja iya dari iya. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya akan membacakan refleksi diri dari oh bukan latihan ya, dari praktek coaching hari ini. Praktek coaching hari ini. Refleksi diri pertanyaannya apa yang sudah berjalan baik? Yang sudah berjalan baik, saya rasa sudah hadir secara penuh, kemudian saya aktif mendengarkan, saya juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai tirta, kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana menyusun pertanyaan dengan tingkatan yang terstruktur sehingga tidak membingungkan koci. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya harus selalu fokus dan konsentrasi agar dapat menangkap apa yang disampaikan oleh koci. Terus kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya harus banyak belajar dan memahami alur tirta, sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk mengajukan pertanyaan. Terus kemudian tuliskan umpan balik dari koci Anda. Saya saja ya Pak, saya menjelaskan waktu saya menjadi koci ya Pak ya. Iya, monggo. Nanti Pak Eko juga menjelaskan waktu Anda menjadi koci. Yang saya Ya, rasakan ketika saya menjadi koci, senang karena bisa bertukar pendapat dan bisa mendapatkan solusi setelah sharing dengan rekan sejawat. Pikirannya jadi lebih terbuka dalam menggali permasalahan dan solusinya. Ya, seperti itu refleksi dari saya, Pak. ya, Saya hentikan.
Terima kasih Bu Devi, dari refleksi panjenengan udah bagus, dan apa yang kita perbincangkan untuk saat ini mudah-mudahan akan lebih bermanfaat. Berarti Amin. giliran saya nggih Bu Devi G, untuk Pak Eko juga refleksi. refleksi, melakukan refleksi. Bentar. Sudah kelihatan Bu Devi? Sebentar. Ya, sudah Pak. Iya, oke. Terima kasih. Nah, untuk refleksi diri, latihan coaching, yang pertama, Praktek coaching Pak. oh iya, praktek coaching. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tuliskan hasil refleksi Anda. Pertama, yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan coach dan coachee, sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Yang ketiga, agar tetap dalam keadaan present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching, membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan coachee. Sedangkan yang keempat, untuk meningkatkan saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Dan tuliskan umpan balik dari coachee. Pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Senang karena dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira seperti itu Bu Devi, refleksi dari coaching atau refleksi diri saya. Saya tarik kembali nggih. Oke.